Mulai bisnis tanpa modal, kenapa tidak? Modal terbesar untuk bisnis bukanlah duit, tapi pikiran dan Anda sendiri. Duit dan relasi akan datang dengan sendirinya, yang bisa diawali dari menjual produk distributor atau supplier dulu. Promosi bisa di medsos, saat ada pesanan baru Anda order ke supplier. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di 8 menit bermanfaat bersama saya, Nisayu. Buku Goodbye Kiyosaki berada di bab keempat, teman-teman, dengan paragraf yang berjudul bisnis adalah menjual ya. Izin berterima kasih dulu kepada semua yang selalu hadir menyaksikan saya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan menginspirasi. Dan sebelum lanjut seperti biasa, pastikan sudah klik subscribe agar selalu tersuplai video informatif dari saya selanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan bisnis adalah menjual ya? Kalau Anda pernah menjual, artinya Anda juga pernah berbisnis. Tidak ada manusia yang tidak pernah menjual. Bahkan bayi yang baru lahir pun menjual tangisannya untuk ditukar dengan air susu ibu. Asik ya. Persamaan penjual dan pebisnis. Menjual adalah bisnis dan bisnis adalah menjual. Tidak ada bisnis yang tidak melalui proses jual menjual. Berikut ini persamaan antara penjual dan pebisnis. Yang pertama, ya, penjual maupun pebisnis aktivitas kesehariannya adalah networking atau mengembangkan relasi. Yang kedua, deal langsung dengan konsumen dan jeli melihat peluang. Ya, kemudian hal beginian jarang dialami oleh mereka yang bekerja di luar bidang penjualan. Selain itu, menawarkan produk kepada konsumen pun sudah tidak asing lagi bagi penjual dan pebisnis ya, sama-sama offering atau menawarkan produk atau jasa, begitu ya teman-teman. Selanjutnya mari kita lihat resikonya. Penjual mana yang tidak pernah ditolak dan pebisnis mana yang tidak pernah gagal. Dengan kata lain, ketidakpastian sudah menjadi makanan sehari-hari bagi para penjual juga pebisnis. Persamaan lainnya, baik penjual maupun pebisnis memperoleh income berdasarkan transaksi penjualan atau omset, bukan dari gaji yang sifatnya tetap. Kemudian kita beralih ke paragraf selanjutnya, bisnis dari usia muda. Kenapa saya menyarankan Anda memulai bisnis dari usia muda? Karena untuk sukses dalam bisnis tidak hanya cukup keberanian, tapi juga butuh pengalaman, modal, dan tenaga. Pengalaman, statistik mengatakan 9 dari 10 bisnis akan gagal di 5 tahun pertama. Dan pada 5 tahun berikutnya, 9 dari 10 bisnis yang bertahan akan hilang. Nah, mungkin saja karena pemiliknya mengalami kebosanan, lalu berganti bisnis atau bangkrut. Ini artinya 99 dari 100 bisnis yang ada akan lenyap di 10 tahun pertama. Aduh, agak ngeri ya. Saat memulai bisnis pada usia 20 tahunan dan jika gagal pada 10 tahun awalnya, Anda masih berusia 30 tahunan. Masih kuat, masih bertenaga, masih energik ya, coba kembali. Pengalaman bisnis selama 10 tahun tersebut akan menjadi bekal yang hebat, yang kuat dalam perjalanan bisnis Anda selanjutnya. Ya, sayangnya pengalaman hanya bisa didapatkan saat benar-benar dilakukan, bukan cuma dipikirkan atau dihayal-hayal ya teman-teman. Nih, modal dan tenaga. Banyak veteran yang menggunakan modal pensiunannya untuk memulai bisnis dan meminjam lagi ke sana kemari untuk tambahan modal. Setelah itu berjuang keras, bisnisnya bukan menguntungkan, malah merugi. Mereka malah terjebak dalam utang besar di usia tua. Waduh, jangan sampai ya teman-teman, naudzubillah min dzalik. Masa tua yang seharusnya tenang dan santai hanya menjadi mimpi belaka. Nah, untuk itu saya menyarankan Anda untuk memulai bisnis dari usia muda ya. Benar-benar waktu itu sangat berarti ya teman-teman untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin. Bisnis itu menggantengkan. Nah ya, lucu nih judulnya. Bisnis akan membuat Anda semakin kaya, juga membuat Anda semakin ganteng atau cakep begitu ya. Nggak percaya? Coba perhatikan. Walau orangnya secara fisik tidak menarik, botak, pendek, gemuk, hitam, jika punya bisnis, pengusaha, dan kaya raya, pastilah dia terlihat ganteng. Memang bawaannya ya, auranya teman-teman ya. Bisnis itu resikonya gagal dan karyawan resikonya dipecat. Kalau keduanya beresiko, kenapa tidak memilih menjadi pengusaha saja? Dan pengusaha lebih berani dalam mengambil resiko dibanding karyawan. Jika ingin mendapatkan sesuatu, maka ia mendorong dirinya sendiri untuk bertindak tanpa perlu motivasi dari orang lain. Mereka percaya di balik resiko selalu tersembunyi rezeki yang besar. Jadi masih digali begitu ya.
Kemudian ke paragraf selanjutnya, tip-tip memulai bisnis. Kesimpulannya yang perlu dilatih sedari awal adalah skill menjual Anda. Nih, selling ya, skill. Jika menjadi ahli dalam penjualan, bukan Anda lagi yang sibuk mencari investor untuk modal, tapi investor yang akan datang sendiri, teman-teman. Melihat, wow, ini bisnisnya bagus sekali nih ya. Saya lihat grafiknya, kemudian penjualannya, kok banyak orang yang mengerti, dan juga orang-orang beli tuh nggak segan untuk beli banyak, sampai mengantri. Ini berapa ya kalau saya mau jadi investornya? Nah, di situ teman-teman. Oke, selanjutnya, mulai bisnis tanpa modal. Kenapa tidak? Modal terbesar untuk bisnis bukanlah duit, tapi pikiran dan Anda sendiri. Duit dan relasi akan datang dengan sendirinya. Yang terpenting adalah kesadaran diri. Jika tidak punya duit, artinya Anda sendiri yang mesti turun tangan ya, nggak boleh gengsi teman-teman ya, yang mengerjakan bisnis Anda dulu. Mulainya dari mana, Pak? Bisa diawali dari menjual produk distributor atau supplier dulu. Promosi bisa di medsos atau metode door to door ya kalau offline. Saat ada pesanan baru Anda order ke supplier. Jika sudah ramai pesanan baru rekrut karyawan. Kurang lebih seperti itu metodenya. Ide adalah duit. Nah, nih judul yang selanjutnya. Berikut ini akan saya sharing 3 pengalaman spontan sahabat-sahabat saya saat memulai bisnis yang sekarang sudah terhitung besar. Hebatnya, mereka mulai bisnis tersebut hanya bermodalkan ide dan modal yang minim. Bahkan ada yang tanpa modal sama sekali. Bagaimana itu, teman-teman? Sebelum lanjut, pastikan sudah klik subscribe ya, agar tidak ketinggalan video informatif dari saya selanjutnya. Bisnis rental mobil, teman-teman. Anda bisa punya bisnis rental mobil hanya bermodalkan kartu nama. Caranya gimana gitu ya? Nah, begini, ilmu ini saya pelajari langsung dari sahabat saya, sebut saja namanya Bapak Rudi. Saat ini dia sukses memiliki bisnis rental mobil dan mengelola ratusan unit mobil. Hebatnya, Rudi mengawali bisnis ini hanya bermodalkan kartu nama saja. Sekarang juga cetak kartu nama, tuliskan, menyewakan mobil jenis apapun. Selanjutnya cari teman, tetangga, atau saudara Anda yang punya mobil. Siapapun boleh tawarkan kerjasama bisnis penyewaan mobil. Boleh Anda yang mengendarai sendiri, boleh juga yang punya mobil atau pakai jasa supir lepas, sistemnya nanti pakai bagi hasil. Emangnya ada yang mau, Pak? Nah, kan banyak alasan kan ya. Jangan banyak tanya, udah langsung aja ya. Asal Anda tahu 90% pemilik mobil itu biasanya bisa bayar DP, tapi saat bayar cicilan sulitnya luar biasa. Mungkin juga Anda sedang mengalami. Setelah mendapatkan ya, buat akad dengan pemilik mobilnya. Lalu Anda bisa menyebarkan kartu nama dimanapun Anda pergi. Bisa ke kondangan, seminar, mall ya, tempat-tempat yang memungkinkan untuk teman-teman membagikan kartu nama. Nah, ada 2 lagi nih ya, ide yang bisa jadi duit yang akan saya informasikan di video selanjutnya. Karenanya last minute pastikan sudah klik subscribe agar tidak ketinggalan video informatif dari saya selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jumpa lagi. Wassalamualaikum.